Ibadah Pemuda Sahati 28 Oktober 2023 GB Hati Kudus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 15. Ibadah pemuda yang saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, kita akan memuji nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Pujian bagi Raja Semesta, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Tuhan Yesus kekasih jiwa kita, hanya Tuhan Yesus yang sanggup kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama
kasih Engkau Tuhan dengan kasih Tuhan Yesus. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan. Satu-satunya yang kuandalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia menuntun hidup kami. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Yesus
Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tetap setia dalam kehidupan kami. Tidak pernah ditinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini ya Bapa, kami sudah memuji memuliakan Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang menguduskan ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing. Memberkati kami, mengurapi kami ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon untuk sore hari ini kami ingin baca Alkitab yang terambil dari Matius 10. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami yang membaca pada sore hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadikan rema dalam kehidupan kami, karena firman-Mu tetap hidup sekarang dan selamanya. Terima kasih ya Bapa. Biar kami juga tetap sehati untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melepaskan, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Tuhan Yesus. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Tuhan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan mengenakan kamu pada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga, tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Tuhan Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi seperti nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami bisa beribadah di ibadah pemuda sehati, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Oktris. Ya Tuhan, menguduskan menyucikan hamba-Mu ini, layakan, dan biarlah setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan serangan balik kuasa gelapan, kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan, tetap dipermuliakan di ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bro. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan, kita tadi sudah membaca firman Tuhan secara bersama. Saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya juga kita percaya bahwa Tuhan pasti mengurapi saya dan kita akan mendapatkan sesuatu firman Tuhan. Amin. Ya, kita percaya. Saat ini tentang iman yang saya dapat tadi sebelumnya, puji Tuhan, kalau kemarin sebelum saya pergi saya sudah siapin untuk firman Tuhan Yesus, dan Tuhan untuk sampaikan ke saya itu ada mengenai tentang iman teman-teman semua dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita di sini akan saya sedikit uraikan tentang mengenai iman. Tentunya kita semua sudah tahu apa itu iman ya, tetapi saya di sini akan sedikit uraikan tentang iman apa yang saya dapatkan. Di sini pertama kita akan membaca sama-sama di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penjabaran iman di sini adalah gimana sih tentang dalam kehidupan kita ya untuk beriman. Kadang satu contoh, kadang Tuhan kita berdoa, aku berdoa Tuhan Yesus, aku minta ini Tuhan supaya Tuhan kabulkan. Tetapi kok nyatanya belum terjawab doa saya. Apakah saya kurang beriman? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Iman itu saat kita berdoa dengan iman, mari kita benar-benar percaya. Saat kita beriman itu yang namanya iman, kita bukan hanya seperti orang yang mengeluh atau meminta, tetapi kita beriman itu kita percaya, kita tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita minta dengan yakin, dengan percaya, kita pasti menerimanya. Amin. Itulah iman. Karena di sini dikatakan dalam firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita kan pasti berharap sama Tuhan, betul? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentunya kita percaya ya tentang iman, kita pertama kita berharap sama Tuhan tapi belum kita lihat. Dan tapi kita namun percaya. Itulah iman. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita berharap Tuhan, aku percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang aku minta Tuhan. Kami percaya dan tujuannya ini baik, bukan untuk hal yang
kurang baik, tapi aku percaya dalam nama Yesus pasti Tuhan memberi. Amin. Itulah doa yang beriman, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Beda dengan doa yang mungkin kita berdoa, Tuhan Yesus, mohon Tuhan, tapi di hati kita masih memikirkan, aduh gimana ya caranya, dapat gak, kapan nih. Itu berarti kita masih belum, berarti itu masih belum beriman, karena kita masih ragu, dapat gak, yakin gak, kita masih ragu kalau Tuhan belum pasti memberikan. Tapi kalau kita beriman itu di hati kita, di ucapan kita, di pikiran kita sinkron, satu, percaya Tuhan dalam nama Yesus ini kebutuhanku, kami percaya dalam nama Yesus kami menerima. Sebab di dalam Markus 12 ayat yang 11 yang mengatakan, kamu berdoa dan saat kamu berdoa dan memintalah seperti seolah-olah kamu sudah menerimanya. Di Markus 11 kita lihat. Nih, di Markus 11 ayat yang ke-24. Sambil kita buka, saya akan bacakan di Markus yang 11 ayat 24. Jadi begini, saat kita mulai berdoa, ini adalah kuncinya loh Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Kuncinya yang di Markus 11 ayat 24 ini yang mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi ini adalah perkataan Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Inilah saat kita berdoa, mari kita berdoa dengan percaya bahwa kita sudah menerima. Walaupun belum kelihatan, tetapi kita percaya. Yes, dalam nama Yesus aku sudah menerima dan itu Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Di sini berkata, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Katakan amin. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi setiap kita berdoa, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita sungguh-sungguh dan bahkan kita percaya, kita membayangi kita telah menerimanya dari Tuhan, apa yang kita berdoakan kepada Tuhan, apa yang kita minta sama Tuhan. Itulah iman. Jadi kita yakin dan percaya dan itu iman itu akan terjadi. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang akan diberikan kepadamu. Kalau kamu sudah yakin, maka itu akan terjadi. Amin. Ya. Jadi kita mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ikut ibadah pemuda sehati pada hari ini, mari kita mau belajar selalu apa? Percaya. Gunakan iman kita setiap kita berdoa. Gunakan iman kita setiap kita juga melakukan, setiap kita melangkah, apa yang mau kita lakukan, mari pakai iman. Gimana sih caranya memakai iman, melangkah, melakukan? Bisa. Contohnya kita mau bekerja nih, kita percaya dalam nama Yesus. Saat kita melangkah masuk ke dalam pekerjaan kita atau saat kita mau beraktivitas, apa yang mau kita lakukan, kita percaya di dalam hati kita bahwa di dalam nama Yesus berhasil yang saya kerjakan. Di dalam nama Yesus, setiap apa yang mau kita lakukan pasti berhasil. Kita percaya. Bahkan setiap kita sebelum melangkah, mungkin di dalam hal kita menghadapi sesuatu masalah, kita mungkin sudah punya, udah mentok nih gimana caranya. Bahkan sudah beban berat sekalipun ya. Tapi kalau kita tetap tenang, kita tetap percaya, kita tetap andalkan Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, itu pasti ada jalan keluarnya, pasti. Amin. Pasti teman-teman. Dan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kita percaya. Kita juga mau terus mempelajari firman, kita terus baca Alkitab setiap hari. Apa yang kita baca, kita boleh renungin, walaupun satu ayat nih, itu juga udah luar biasa banget teman-teman semua.
Contohnya aja, kayak kita baca Alkitab, umpama di dalam kita baca Ibrani, tiba-tiba dapat Ibrani ayat 11 ini, Ibrani 11 ayat 1 ini, wah itu kita coba lakukan, kita coba percaya, itu pasti terjadi dan itu membuat kita menjadi maju, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan semuanya pasti terjadi. Kata di sini, di saat kita baca Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan itu terjadi. Maka kita bisa merenung, oh iya ya, itu iman ya, artinya itu artinya iman berarti dasar segala kita yang walaupun kita tidak lihat namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah gandengannya di Ibrani 11 itu, gandengannya yang di Markus 11 ayat 24 tadi ya. Jadi setiap kita berdoa dan kita minta sama Tuhan, yakin dan percaya kita telah menerimanya walaupun itu belum kelihatan. Tapi kita yakin kita telah menerimanya dan Tuhan pasti memberikan. Amin. Saya juga punya kesaksian teman-teman buat hari ini. Saya berdoa dengan iman. Tadi secara pikir, saya hari ini juga habis dari Purwakarta dan tadi saya sempat berpikir kalau sampai rumah dulu, naik motor dari sono bisa-bisa sampai jam 4, sampai sini saya terlambat jam 5. Tapi saya berdoa walaupun di sono masih jam 3, Tuhan saya percaya pasti sampai dengan tidak terlambat banget lah. Dan kau boleh sampai dengan tepat. Tapi saat itu setelah saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Coba langsung aja. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan. Soalnya juga saya pikir setelah perhitungannya 3 jam dari sana ya, berangkat dari jam 11, harusnya sampai di Cikarang jam 2 dan sampai di gereja itu 3:30 bisa. Tetapi nyatanya di sana ada hal-hal yang menghalangi dan ternyata di situ saya jam 3 masih di perjalanan, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara. Tapi namun saya dikasih hikmat Tuhan Yesus untuk udah langsung aja ke sini, walaupun keadaan anak saya mungkin lagi kurang fit juga, tapi memang Tuhan kasih hikmat untuk dia bisa beristirahat juga di gereja Velko. Tetapi saat itu Tuhan, saya gimana ya cara pikirnya, tapi tiba-tiba saya ngomong dengan Pak Karyaman di depan, supir yang depan, Pak, gimana bisa nggak kalau langsung diantar aja nih ke Bekasi ya. Dia bilang ya udah, walaupun ada tambahan biaya segala macam nggak apa-apa, tapi dia bisa bersedia juga untuk sampai mengantar saya pulang nanti. Ya puji Tuhan ya. Jadi ya semuanya karya Tuhan yang luar biasa dan saya juga bersyukur ada keluarga saya juga di sini bisa bersama-sama ibadah umum pemuda Salati pada sore hari ini. Saya percaya pasti diberkati. Amin. Bapak Mama Dina, Egar, Velko Tia, ya Velko pasti pulang dari sini dia sehat. Amin. Ya, karena kalau saat saya percaya kalau saat mengutamakan Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Itulah iman. Amin. Nah, puji Tuhan, itu satu kesaksian. Saya juga ada satu kesaksian juga saat suatu hari saya mendengar satu khotbah dari satu hamba Tuhan. Iman itu bukan doa yang mengemis, tetapi doa yang kamu percaya, yang bahwa yang tahu tujuan Tuhan. Kita sudah tahu tujuan Tuhan, apa yang kita doakan dan kita percaya, kita terimanya itulah iman. Kita doa dan kau pasti akan menerima. Itu benar banget Bapak Ibu Saudara. Dan saya coba berdoa saat ini, saya nggak nangis kalau berdoa, tapi saya hanya berdoa dalam nama Yesus, percaya ini terjadi. Itu benar, ada aja jalan-jalan yang Tuhan berikan, tiba-tiba saya doakan itu semuanya terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang saya hadapi, saya doa dengan iman, saya percaya Tuhan buka jalan. Tuhan kasih hikmat ya, salah satunya Tuhan kasih hikmat lah ya, sehingga apa yang saya minta itu kepada Tuhan itu terjadi gitu loh. Amin. Ya itu puji Tuhan. Jadi mari saya untuk mengajak kepada Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, kita pakai iman setiap hal, baik dalam apa yang kita minta, juga apa yang kita hadapi, permasalahan juga jangan khawatir, tambahannya jangan khawatir, tapi hadapilah semuanya dengan tenang. Setiap kita tenang, kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menolong kita.
Coba bayangin kalau kita khawatir terus pakai pikiran kita berjalan itu bakalan mentok bener deh. Mentok bahkan stres, bahkan aduh gimana ya. Tapi kalau kita tetap tenang, Tuhan aku serahkan, aku percaya. Kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja menolong kita. Amin. Itu pasti benar terjadi dan itu pertolongan Tuhan pasti dahsyat, luar biasa yang kita alami. Amin. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang iman ya, supaya kita coba belajar untuk beriman selalu. Jangan sampai mudah putus asa, jangan khawatir, tetapi pakai iman kita. Amin. Itu saja yang dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman ini. Ada tambahin? Silakan. Ya, tentang iman. Iman itu adalah keyakinan di mana kita yakin bahwa belum terjadi namun pasti terjadi. Ya, demikian juga dengan hidup kita, dengan tadi Bro Chris bilang bahwa iman itu yang mengalahkan kekhawatiran. Ya, kita hidup sering khawatir ya. Karena khawatir itu tiba-tiba datang dan tidak bisa kita kontrol kadang-kadang. Jadi dengan iman kita bisa kontrol kekhawatiran, segala dosa-dosa bahkan kita bisa kontrol dengan iman. Tapi imannya harus benar. Iman hanya kepada Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Kita harus percaya bahwa di hati kita, pikiran kita yang kita percaya hanya siapa? Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Kalau kamu sedikit aja percaya sama dokter, kamu nggak percaya sama Tuhan Yesus sepenuhnya, maka dokter itu nggak akan bisa menyembuhkan kita juga. Dokter hanya alat, ya. Gitu juga dengan Bro Oktris dan kita semua ya. Bro Oktris sampai capek-capek ke sini karena Bro Oktris percaya di sini adalah rumah Tuhan, adalah rumah kesembuhan, rumah pemulihan. Orang yang datang ke rumah Tuhan pasti disembuhkan. Tapi harus punya iman. Kalau kamu nggak punya iman, nggak akan bisa sembuh. Nah sekarang kita balik ke sikap hati, dimana kalau sikap hati kita benar, saya percaya Tuhan. Kalau saya datang ke rumah Tuhan, walaupun capek-capek ya, walaupun lelah, tapi ketika saya datang ke rumah Tuhan di tempat ini, anak saya disembuhkan, Velko disembuhkan. Kita yang lelah dikasih kekuatan yang baru, dikasih kesegaran lagi sama Tuhan. Amin. Semua kembali kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Yuk, saya mau deklarasi kita semua. Bilang, iman saya hanya kepada Tuhan Yesus. Katakan itu. Dan tidak ada yang lain yang saya percaya. Hanya kepada Tuhan Yesus. Simple tapi menguatkan, saya yakin walaupun bilangan kita nggak banyak, saya percaya Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan apa yang kita lakukan sore ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Untuk hamba-Mu, Bro Oktris, Evangelis Bro Oktris yang menyampaikan firman dan mengingatkan kami untuk tidak khawatir dan hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Kami percaya kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya iman mengalahkan segala sesuatu. Iman mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kegalauan. Apapun yang negatif dikalahkan oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mempraktekkan iman kami mulai hari ini dan seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bro Oktris dan keluarganya, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan. Berdoa khusus untuk Velko, jamaah anak ini supaya sembuh dan tidak ada sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruhnya Pak Aming, Ibu Yohana juga sehat. Di masa tua mereka Tuhan berikan kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka datang ke rumah Tuhan dan mereka pasti mendapatkan berkat-berkatnya. Dan berdoa juga untuk Sis Dina dan juga Bro Oktris, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan. Berikan takut akan Tuhan Yesus dan biarlah mereka juga menghormati otoritas yang Tuhan berikan bagi mereka di tempat ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Egar, untuk Sastia, Jamah, berkati biar mereka juga pintar, sehat, dan takut akan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bro Denis, untuk juga Sis Arum dalam pekerjaan, dalam apapun pelayanan mereka, dan hamba-Mu juga Tuhan, bahkan yang ada di online. Kami berdoa untuk Sis Popo, Mbak Yati, siapapun yang ada di online, Tuhan yang memberkatinya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan membawa persembahan. Kiranya persembahan yang kami bawa ini benar-benar menyenangkan hati Bapa di surga, untuk menjadi alat Tuhan memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini melalui pemuda sehati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk persiapan M5000 untuk minggu depan, kiranya Tuhan memberkatinya dan mencukupi kebutuhan, dan kami berdoa untuk para donatur, kiranya mereka memberi dengan sukacita, dan Tuhan tidak pernah berutang dengan siapapun. Apa yang mereka beri pasti mereka tuai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Sis Dina. Ayat persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Biar persembahan yang kami bawa dengan sukacita, kami percaya apa yang kami tabur pasti akan kami tuai nanti. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami minta ampun atas setiap dosa kesalahan pelanggaran kami. Ya, setiap celah ditutup dalam nama Tuhan Yesus, segala serangan balik kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, kesakitan, kehancuran, kemalapetaka, kerugian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. So kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah doa syafaat kami didengar oleh Bapa di sorga, karena kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kami mohon ya Bapa, musim hujan segera datang. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen segera tiba. Stok beras mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berikanlah ya Tuhan Yesus kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga maha mulia, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus maha kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Silakan Sis Popo untuk membaca doa syafaat yang ada di layar. Sis Popo, bisa dibuka mute-nya. Tuhan Yesus maha mulia. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Bab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus. Baik disembah, baik dipuja dan dipuji. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama. Bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni, kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan
agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami berdoa Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya tidak ada negara-negara lain yang ikut berperan dalam peperangan di sana. Sejak dahulu Tuhan selalu menyertai umat Israel, melindungi tanah perjanjian dan tidak mengizinkan tanah perjanjian beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Kita doa bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntas di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Bapa, kami berdoa Bapa, khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, dimana saja dia berada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya berkomitmenlah dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus untuk memenuhi tujuan hidup yang kudus. Tuhan Yesus berkati juga kesehatan keluarga Bapak penatua kami, Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya keluarga Bapak Gembala kami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah ke keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus sekeluarga. Engkau Allah ya Fajire ya Faraka ya Famisi Tuhan. Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya ya Tuhan. Dimana saja dia berada ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati kesehatan keluarga Bapak Penatua kami, Tuhan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Juga keluarga Bapak Penatua damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Bapa. Juga Tuhan Yesus berkati juga keuangan Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkat-Mu melimpah dan keluarga Bapak Penatua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelindungan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus kami berdoa seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pemuda-pemuda-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pemuda-pemuda-Mu ya Tuhan Yesus. Juga berkati keuangan
seluruh jemaat GBI Hati Kudus dan pekerja-pekerjamu ya Tuhan, biar berkat melimpah ke seluruh jemaat GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus dan pekerja-pekerjamu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapa buat pembangunan gerejamu yang baru ini ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kirimkan donatur ya Tuhan Yesus, agar gerejamu segera terbangun ya Tuhan Yesus. Juga supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang berdatangan ke gereja baru ini ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja GBI Hati Kudus dalam tangan-Mu, dalam pelindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan Terima kasih Tuhan untuk ibadah muda sehati yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Roh Kudus yang berdoa kiranya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi keluarga kami, bagi GBI Hati Kudus, bagi masa depan kami.
Kami percaya Bapa di sorga memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Tutup bungkus kami akan pulang dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus kendaraan kami, kesehatan kami, nyawa kami. Biar kami semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami tolak roh kecelakaan, malapetaka, mara bahaya. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesakitan, sakit, penyakit kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menang di dalam Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pemuda saat ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebentar. Dulu yang di situ bisa merapat agak majuan. Yang di online bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa. Sis Popo bisa dibuka videonya. Shalom Mbak Yati, Sis Popo, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bro Divo. Ya, kita foto dulu ya. Oke, siap semua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus penolong. Selamat sore, Tuhan Yesus pasti